Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita pada hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kelimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya membagikan sedikit kultum singkat dengan tema pendidikan anak usia dini, investasi akhirat yang mulia. Al-Quranul Karim telah menegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghilatan Shidadul la ya'sunallahu ma amruhum wa yuf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ini adalah manusia dan batu. Firman Allah ini bukan sekedar peringatan, tapi panggilan suci bagi setiap muslim untuk bertanggung jawab atas pendidikan anak, khususnya pada pendidikan usia dini, usia mulai dari 0 sampai 6 tahun, yang disebut masa golden age, karena 90% perkembangan otak anak terjadi di masa ini. Pentingnya masa emas pendidikan anak. Bayangkan ya, anak usia dini seperti tanah yang subur, siap ditanami benih-benih keimanan. Jika kita tanam benih tauhid dan akhlak mulia sejak dini, pohon kebaikan akar tumbuh kokoh. Sebaliknya, jika dibiarkan liar, rumput liar, gadget, budaya pop barat bisa merusak semuanya. Rasulullah SAW menekankan ini dalam hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri wa farraqu bainahum fi madaji'. Yang artinya, perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Pukullah mereka dengan ringan karenanya ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Bahkan sebelum itu beliau mengajarkan azan di telinga bayi yang baru lahir, menunjukkan pendidikan dimulai dari detik pertamanya. Dalam perspektif modern, penelitian psikolog anak seperti teori Piaget membuktikan bahwa anak usia dini belajar melalui bermain, meniru, dan interaksi. Di Indonesia ini, kurikulum PAUD 2023 menekankan pendekatan holistik itu seperti spiritual, sosial, kognitif, bahasa, motorik, dan seni. Tapi, Muslim kita utamakan yaitu ketauhidan sebagai pondasi utama. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini dalam Islam itu, yang pertama, teladan akhlak Rasulullah. Anak yang meniru 80% apa yang dilihat orang tua. Jika ayahnya sholih, pendidikan anak usia dini ala Islam yang pertama adalah teladan akhlak Rasulullah. Anak meniru 80% dari apa yang dilihat oleh orang tuanya.
Jika ayah sholat tepat waktu sambil ajak anak, ia akan cinta dengan masjid. Ibu yang hafal surat-surat pendek sambil mendongeng, anak akan hafal Al-Quran tanpa paksaan. Yang kedua, gabungkan bermain dan belajar. Gunakan permainan tradisional seperti enggrang untuk melatih keseimbangan dan kesabaran. Seperti gobak sodor yang seperti kita mainkan waktu dulu, itu untuk kerjasama tim sebenarnya ya. Atau congklak itu ya, itu untuk hitung-hitungan dasar. Ini tuh semua itu ada hadisnya bunda. Jadi ajarkan anakmu memanah, berenang, menunggangi kuda. Itu sudah ada dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, tambahkan nuansa Islam di setiap petak umpet sambil sebut-sebut nama Allah. Nah, dengan bermain seperti itu kita juga mengajarkan tauhid, mengajarkan keislaman kepada anak usia dini. Jadi setiap permainan itu sebenarnya ada mengandung sedikit-sedikit tentang keislaman. Yang ketiga, hindari gadget yang berlebihan. Layar HP itu merusak fokus anak hingga 40%. Kata studi WHO, gantikan dengan buku cerita Nabi, lagu anak Islami. Seperti lagu anak-anak usia dini tentang keislaman itu banyak. Nah, seperti contohnya seperti ini. Ikan warna-warni, aneka tanaman, siapa yang menciptakan? Allah. Nah, jadi lagu itu tadi kita sudah mengajarkan anak-anak tentang ketuhanan, ketauhidan, bahwa makhluk hidup, tanaman, manusia itu semua ciptaan Allah. Yang keempat, libatkan komunitas PAUD itu di masjid atau TPA harus jadi pusat. Jadi orang tua, guru, dan tetangga harus bisa. Nah, kalau di sekolah tentu ayah bunda-bunda guru-guru semua sudah mengajarkan anak-anak ketauhidan dan keislaman sejak dini. Seperti menceritakan kisah-kisah atau mengajarkan tentang ketauhidan dengan kegiatan bermain boneka, dengan adab setiap harinya, dengan pembiasaan setiap harinya. Pasti bunda-bunda, guru-guru, ustazah semua sudah mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah, tanyakan pada diri, sudahkah saya, Anda semuanya untuk berinvestasi waktu untuk anak? Ingat sabda Nabi, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Itu ada pada hadis Bukhari al-Muslim. Mari kita mulai hari ini dengan berinvestasi waktu untuk anak-anak kita. Kita bacakan 10 menit saja ayat Al-Quran sebelum tidur, atau kita murojaah hafalan-hafalan anak-anak selama di sekolah. Itu akan menjadi investasi kita, menekankan akhlak kepada anak-anak, menekankan keimanan, ketauhidannya, agar anak-anak bisa kokoh dengan pendiriannya, dengan cinta Islamnya. Mari sama-sama kita membangun generasi muda ini dengan pendidikan Islam, dengan generasi Qur'ani yang cinta Al-Quran. Kalau bukan dari kita yang memulai, siapa lagi? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.